Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Febriana Della dengan NPM 2317051066. Baik, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sistem prediksi potensi serangan hama pada tanaman cabai. Nah, ini dia tema yang saya dapatkan. Untuk deskripsi kasusnya yaitu petani cabai seringkali kesulitan menangani potensi serangan hama atau penyakit tanaman secara dini. Gejalanya seperti daun sedikit menguning, terlihat beberapa bintik, dan pertumbuhan melambat, menunjukkan kondisi tanaman tetapi maknanya sering ambigu atau tidak pasti. Nah, sistem akan membantu petani dalam mendiagnosis kemungkinan serangan hama berdasarkan gejala yang muncul, dengan menghubungkan fusi logik untuk menangani input yang samar dan sistem pakar yang menyimpan pengetahuan pakar pertanian. Sistem dapat merekomendasikan tindakan seperti penyemprotan pestisida atau perawatan tambahan. Baik, langsung ke codingannya saja. Yang pertama kita itu mengimport library. Ya, ada dua library yang kita gunakan. Kemudian fungsi keanggotaan segitiga. Jadi fungsi ini nih digunakan untuk menghitung derajat keanggotaan berdasarkan fungsi segitiga. Misalnya, jika nilai input berada di titik tengah, B misalnya nilainya itu 1, jika di ujung luar A atau C nilainya adalah 0. Kemudian, fungsi semua label dalam satu variabel. Jadi fungsi ini akan mengembalikan semua nilai keanggotaan untuk semua label dalam satu variabel. Misalnya semua kemungkinan dari kondisi daun. Kemudian visualisasi fungsi keanggotaannya ini. Jadi fungsi ini menggambarkan grafik fungsi keanggotaan untuk setiap variabel input dan output. Kemudian di sini ada pendefinisian variabel fuzzy. Nah, contohnya itu seperti kondisi daun. Ada 3 label. Yang pertama yaitu cerah, kekuningan, dan keriting. Rentan angkanya itu ada 0 sampai 10, menunjukkan skala penilaian dari pengguna. Begitu juga untuk intensitas serangga, kelembaban tanah, tingkat serangan, ya sama seperti yang pertama. Kemudian di sini ada visualisasi grafik keanggotaan. Jadi perintah ini menampilkan grafik fungsi keanggotaan untuk setiap variabel. Nah, kemudian di sini ada input dari user. Nah, di sini ada input dari user. Nah, sistem ini menerima input manual dari pengguna sesuai kondisi nyata di lapangan. Kemudian ada input fusifikasinya juga di bagian sini, fusifikasi. Nah, jadi input yang dimasukkan akan diubah menjadi nilai keanggotaan fusi untuk masing-masing label. Kemudian aturan sistem pakar. Nah, di bagian ini merupakan aturan if-then berbasis pengetahuan pakar. Misalnya, jika daun kering, serangga banyak, tanah kering, maka serangga hama itu dia tinggi. Kemudian di sini ada inferensiasi fusi Tsukamoto. Nah, untuk setiap aturan kita hitung nilai alpha atau tingkat kebenarannya dari premis. Lalu kita cari nilai Z dari output fusi berdasarkan label, rendah, sedang, atau tinggi. Kemudian disimpan dalam list alpha Z untuk difusifikasinya. Kemudian di sini ada selanjutnya defusifikasinya. Nah, jadi ini dilakukan dengan rumus rata-rata berbobot. Hasil akhirnya berupa skor antara 0 sampai 100 yang mewakili tingkat serangan hama. Kemudian yang selanjutnya ada interpretasi dan rekomendasinya sendiri. Jadi setelah itu tahu skornya itu berapa, sistem akan mengelompokkan ke dalam kategori serangan dan memberikan saran tindakan. Kemudian output ke user.
di sini. Di sini sistem akan menampilkan hasil akhir secara jelas dan mudah dipahami. Kemudian di sini ada visualisasi output. Nah, jadi menampilkan grafik fungsi anggota output dari garis vertikal, posisi skor, dan hasil diagnosa. Nah, baik, mungkin outputnya dia seperti ini. Dia ada grafik fungsi keanggotaan kondisi daun, intensitas serangga, kemudian kelembapan tanah, dan tingkat serangan. Nah, jika misalnya kita coba masukkan kondisi daunnya dengan 5, kemudian intensitas serangganya itu 6, kemudian kelembapan tanahnya itu 4. Maka hasil outputnya, hasil diagnosanya, yaitu skor serangan 50/100, kemudian tingkat serangannya itu sedang, dan saran tindakannya itu periksa tanaman dan lakukan pencegahan ringan. Di sini ada grafik prediksi tingkat serangan hama juga. Mungkin sekian video yang dapat saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.